Waalaikumsalam Bu Dede. Bu Kokom, maaf nih, aku ganggu waktunya sebentar. Bu Kokom, bisa nggak ada waktu nggak? Aku mau berbincang-bincang sedikit dengan Bu Kokom. Alhamdulillah Bu Dede ada waktu. Insya Allah saya sedang senggang pada saat ini. Bener nih, nggak ganggu kan ya? Tidak Bu Dede. Oke, ini loh Bu Kokom, aku lagi ada keresahan dalam hati aku, makanya aku ingin ngobrol sama Bu Kokom. Semoga ya dengan aku ngobrol sama Bu Kokom itu aku bisa mendapatkan sedikit pencerahan, dapat ya mungkin dapat solusi ya dari Bu Kokom, boleh ya? Dengan senang hati Bu Dede. Ada apa Bu Dede? Begini ya Bu Kokom ya, aku tuh lagi ngerasa nggak percaya diri gitu. Kalau kerennya sih orang bilang insecure gitu. Nah, aku tuh lagi percaya diriku tuh lagi rendah banget nih karena aku tuh aku ada rencana untuk di supervisi guru senior di sekolah. Tugas dari sekolah Bu Kokom, dari kepala sekolah itu. Hmm, uh, jadi Bu Dede diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk Iya, mensupervisi guru senior. iya Bu Kokom. Jadi waktu aku raker kemarin, minggu kemarin kan aku raker tuh ya. Nah ternyata dari kepala sekolah itu ada informasi terbaru dari kepala sekolah bahwa tahun ini untuk supervisi akademik itu berubah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah Hmm, karena tahun ini yang biasa membantu kepala sekolah itu tahun depan kan sudah pensiun. Jadi kepala sekolah tuh berharap adanya regenerasi dari rekan kerja dari sekolah kami. Nah, makanya karena aku sekarang jadi tim kurikulum ya Bu Kokom ya. Jadi kan iya. mau tidak mau sangat berhubungan erat. Nah, aku dan satu rekanku tuh ditunjuk sama beliau untuk membantu beliau mensupervisi guru-guru di sekolah. Nah, masalahnya ini Bu Kokom, Iya, aku kenapa Bu? tuh aku tuh kenanya untuk guru-guru yang lebih senior daripada aku dan ada pula beberapa guru yang mungkin eh, senioritasnya tuh untuk kinerjanya tuh lebih tinggi. Jadi tuh aku ngerasa bisa nggak ya gitu loh Bu Kokom. Subhanallah Bu Dede, luar biasa. Menurut saya itu sesuatu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Bu Dede bisa diberi tanggung jawab untuk mensupervisi rekan sejawat. Bahkan rekan sejawatnya lebih senior loh dari Bu Dede. Itu tanggung jawab yang sangat luar biasa Bu Dede. Bener sih Bu Kokom, tanggung jawab yang besar. Tapi kan aduh aku kayaknya nggak percaya diri gitu ngadepin mereka gitu. Apakah mereka mau gitu ya aku supervisi atau tidak gitu loh Bu Kokom. Tapi kenapa Bu Dede? Mengapa Bu Dede merasa tidak percaya diri? Bu Dede kan bisa menceritakan apa penyebab perasaan itu, Bu? Iya sih, ya Bu Kokom bayangin ya Bu Kokom ya, aku kan setidaknya jam mengajar mereka tuh lebih banyak gitu ya. Mereka tuh pengalaman mengajarnya tuh lebih daripada aku. Jadi aku tuh ngerasa aku kan belum ada apa-apanya, ilmu aku masih yang sedikit. Udah gitu dapat kepercayaan dari bapak kepala sekolah tuh bagi aku tuh gak besar ya Bu Kokom ya. Jadi ya itu Bu Kokom. Jadi aku ngerasa gak percaya diri gitu. Jadi masalahnya begitu, Bu Dede. Itu Iya Bu memang Kokom. tanggung jawab yang sangat besar sih, bukan cuma menurut Bu Dede. Mungkin untuk Hmm? saya pun tanggung jawab yang sangat luar biasa, Bu Dede. Nah, lalu selama ini biasanya bagaimana Bu Dede menghadapi rekan-rekan yang lebih senior di sekolah Bu Dede? Ya, untuk sekarang-sekarang sih ya mungkin Bu Kokom, aku sih sama mereka sih komunikasinya baik, baik malah uh, malah kalau ada yang guru yang agak to the point gitu sih, aku sih ya orangnya sekarang cuekin aja dia mau ngomong apa ya. Ya sekarang sih ya no baper-baper gitu Bu Kokom, ntar kita kalau baperan puyeng gitu kan Bu Wow, Kokom wow ya kan? hebat sekali, betul sekali Bu Dede, sangat hebat.
Lalu, kalau Bu Dede sudah memiliki rasa itu, mengapa Bu Mhm. Dede tidak bersikap yang seperti pada saat mensupervisi mereka, Bu Dede? Karena kan kalau yang komunikasi itu biasa ngobrol. Nah, ini kan kayaknya harus dalam laporan pekerjaan. Jadi aku tuh harus mengamati, menilai cara mereka belajar, apa ngajar. Nah, itu kayaknya Bu Kokom yang agak aku ngerasa nggak percaya dirinya situ. Mereka mau nggak ya terima umpan balik dari aku, atau mereka mau nggak sih terima saran dari aku guru juniornya kayak gitu. Itu Oke oke sih Bu oke. Kokom keresahan aku. Oke oke. Jadi, jika boleh saya simpulkan Ibu Dede ya, Mm-mm. Bu Dede itu merasa gelisah, dan merasa tidak percaya diri untuk menjalankan tugas, supervisor itu hanya karena sudah diberikan ibu kepala sekolah yang diberikan ibu kepala sekolah ke Bu Dede itu, hanya karena ada masalah itu, senioritas kinerja ya Bu Dede ya? Hanya itu aja ya Bu Dede ya? Iya sih, karena ya kan mereka lebih lebih pengalaman daripada aku. Aku apa sih gitu. Gitu Oke sih Bu Bu. Koko. Eee, Mm-mm. menurut saya nih Bu ya, insya Allah nih Bu, insya Allah saya bisa memahami nih apa yang Ibu alami, karena mungkin saya juga pernah mengalaminya Bu. Lalu, biasanya nih Bu, apa Mm. yang Ibu lakukan pada saat, Ibu Dede merasa tidak percaya diri? Yang membuat saya tidak percaya, yang tidak percaya diri itu ya itu tadi, saya tidak, ilmu saya masih sedikit Bu Kokom, sedangkan mereka pengalaman mengajar mereka lebih tinggi dibanding saya, itu dah aja sih. Terus apakah mereka mau gitu menerima pendapat dari juniornya gitu. Ini tiba-tiba gantiin supervisi yang lama, nah dengan junior lagi gitu loh Bu Kokom, itu sih. Seperti itu. Mm, Lalu, eee nah itu tuh, Bu Dede biasanya, mm, mm. menyikapi itu tuh, Ibu Dede melakukannya, seperti apa agar percaya diri Bu Dede itu kembali lagi, Bu? Aku ya kalau aku lagi nervous gitu ya, Iya, Bu. aku lagi insecure gitu, aku sih biasanya gini Bu Kokom, aku tuh biasa suka jikiran gitu pelan-pelan gitu berbisik dalam hati gitu misalnya, ya Allah tolong ya Allah, masa kayak kayak jikir gitu sebentar, lalu abis itu kan agak tenangan tuh, nah baru ya apa berpikir bahwa ya udah deh jalanin aja, insya Allah semua berjalan dengan baik-baik aja gitu. Aku sih begitu, jadi mensugesti diri aku bahwa apa yang kita hadapi ya harus kita hadapi gitu Bu Kokom. Jadi ya itu sih mensugesti dalam diri saya seperti itu. Ih, bagus sekali Bu Dede. Nah itu juga sangat setuju tuh Bu Dede saya. Jadi melakukan relaksasi sebentar dengan berzikir, dengan meyakini diri bahwa semua akan baik-baik saja, agar hati kita menjadi lebih tenang itu, sangat bagus Bu Dede. Iya Bu Kokom, tapi gimana ya? Masih gimana gitu akunya. Tapi ya aku sih mungkin dari yang tadi Bu Kokom bilang dengan saya apa dengan dukungan Bu Kokom saya harus sugesti berzikir, mungkin itu juga aku jadi oh iya inget gitu ya, aku bisa nih pasti gitu loh, jadi aku dapat pencerahan juga gitu, aku jadi bisa mengingat oh aku pernah loh ngelakuin gitu, kayak gitu caranya seperti itu ya Bu Alhamdulillah Bu Dede, Kokom. alhamdulillah. Mm-mm. Setelah sekarang gini Bu Dede kan sudah sedikitlah bercerita nih, Mm-mm. terhadap saya sama saya nih. Sekarang, bagaimana perasaan Bu Dede saat ini? Aku sih seneng banget bisa curhat sama Bu Kokom gitu. Kayak tadi, aku tuh tiba-tiba keingetan, oh iya, aku kan biasanya suka apa merelaksasi diri aku gitu ya, terus sugesti. Jadi aku dapat setidaknya aku dapat solusi dari Bu Kokom dengan mengingat apa yang pernah aku lakukan pada saat aku mengalami insecure seperti ini. Bu Dede, jika Hmm. saya diizinkan menyimpulkan nih Bu Dede ya, yang membuat Bu Dede itu merasa tidak nyaman, adalah saat supervisi akademik, guru yang senioritasnya tinggi,
Iya, dan takutnya mereka merasa tersinggung, seperti itu Bu Dede ya. Jadi Bu Dede iya, khawatir, seperti itu ya Bu mhm. Dede? Benar sekali Bu Kokom. Nah, itu kekhawatiran itu yang bikin saya jadi kurang percaya diri, gitu Bu Kokom. Dan Hmm. saya berterima kasih sama Bu Kokom telah mengingatkan saya dalam solusi yang tadi. Mhm, Nah, mhm, nah Bu Dede, mmm, eh sekarang saya juga mau tanya nih ke Bu Dede nih. iya, heeh, Dari apa yang sudah Bu Dede sampaikan nih, Bu Dede berarti punya rencana dong ke depannya ya? iya, Nah, iya rencananya sih seperti lagi apa nih Bu dipikirin. Dede? Lagi dipikirin. Rencananya apa kira-kira Bu Dede? Kalau yang tadi ya, kayak itu, aku mungkin rencananya ya mungkin aku harus berdiskusi dulu kali ya sama teman-teman dalam tim kurikulum untuk menghadapi guru-guru yang senior. Terus aku coba mendekati secara personal kepada mereka gitu bahwa berkomunikasi dengan baik bahwa aku tuh ya aku menilai bapak dan ibu gitu ya bukan ada maksud apa-apa dan memang ini memang tugas dari kepala sekolah dan aku juga harus terima apa ya Bu Kokom ya kalau mereka kasih saran tuh kita ya udah deh terima aja gitu ya nggak apa-apa gitu maksudnya ya tenang hati Selain itu nih Bu Dede nih, ada tidak ya kira-kira hal lain hmm. yang akan Bu Dede lakukan? Untuk yang ini ya aku untuk yang tadi aku bilang setelah aku sama teman-teman pastinya Iya. sih aku butuh dukungan banget dari kepala sekolah Bu Kokom kan aku nggak akan kuat kalau tidak ada apa ya dari keputusan kepala sekolah itu jika aku dapat support dari kepala sekolah terus teman-teman dari tim kurikulum mungkin yang lainnya mungkin aku harus berdiskusi juga dengan pengawas gugus di sekolah aku. Jadi Hmm. gimana Pak cara yang terbaik, cara yang enak gitu untuk mensupervisi teman-teman yang lebih senior gitu loh Bu Kokom. Wih, hebat Mungkin sekali Bu itu, Dede. Keren sekali. mungkin itu Nah, kalinya. lalu bagaimana dengan rekan guru senior itu sendiri, Bu Dede selanjutnya? Ya, nah karena mungkin pasti kan aku kalau udah aku berdiskusi sama teman-teman di tim kurikulum, sama pengawas, sama itu, mungkin aku lebih percaya diri, lebih yang ya ayo gitu maksudnya, yuk kita demi kebaikan mutu sekolah, ayo dan aku juga harus komunikasi baik ya kalau mereka agak mengeluarkan kalimat yang agak itu, ya itu kali ya. Aku kan orangnya cuek sebenarnya ya, mau baper-baper ya, gitu aja deh. Baper-baper Heeh, keren memang. heeh, iya, Hebat Bu Dede. mhm. Saya rasa juga nih ya Bu Dede ya, langkah Hmm. yang Bu Dede ambil itu menurut saya sih sudah tepat Bu Dede. Terus, Ya alhamdulillah Bu Dede. Jadi alhamdulillah ya. langkah yang Bu Dede ambil pun saya setuju. Mungkin saya pun akan mengambil langkah yang sama seperti Bu Dede. Uh, tahu nggak Bu Kokom? Aku tuh bahagia banget tahu nggak Bu Kokom bisa sharing masalah ini sama Bu Kokom gitu. Terus tiba-tiba ada yang Bu Kokom dengan mengingatkan aku merefleksi yang tadi gitu. Jadi kayaknya oh iya deh kayaknya nih solusi deh permasalahan aku gitu. Dan ya Allah Bu Kokom, makasih banget ya atas waktunya, banget banget nih. Aku udah mengganggu waktunya Bu Kokom. Gak apa-apa ya Bu Kokom ya. Gak apa-apa, Seneng ya. alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Dede, syukur Bu Dede merasa lega, saya juga merasa lega karena Hmm. saya juga bisa mengambil pelajaran dari yang kasus Bu Dede ini. Saya pun jadi dapat pembelajarannya seperti itu Bu Dede. Nah, saya mau tanya lagi nih Bu Dede. Apa boleh? Berarti kan Bu Dede memiliki rencana untuk Iya, kedepannya ya Bu ya? Iya, iya. kira-kira rencana apa yang akan Bu Dede ambil untuk kedepannya? Yang tadi dengan aku berdiskusi dengan teman-teman di tim kurikulum, terus aku meminta support sama kepala sekolah dan pengawas, terus rencana kedepannya lagi, aku harus membina hubungan baik lagi, komunikasi baik dengan itu, dan tentunya aku juga harus apa supervisi teman aku itu yang lebih senior itu aku nggak keluar dari struktur kurikulum yang kita pakai
Jadi tidak semaunya aku aja, tapi memang aku punya batas-batas yang dapat mereka mengerti, dapat mereka pahami. Mungkin itu kali ya Bu Kokom ya. Hebat sekali Bu Dede. Tapi kita dalam melakukan hal-hal itu kan butuh dukungan juga ya Bu Dede ya untuk melakukannya. Tadi dukungannya Banget. apa tuh Bu Dede ya? Tadi dukungannya tuh dari kepala sekolah, Mm-mm. pengawas, ya pasti pengawas ya. Nanti kan dia yang untuk itu pasti nanti aku diskusi sama pengawas. Terus sama rekan di sekolah pastinya, rekan-rekan kurikulum kayak gitu. Ya, untuk melakukan komitmennya ya Bu Dede ya. Iya, jadi aku Subhanallah. harus tetap ya udah deh, no baper-baper. Wow, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Dede. Iya Semoga pada dapat segera terrealisasi ya Bu Dede ya. Iya, padahal kemarin aku tuh nggak kepikiran loh Bu Komaria, beneran deh. Pas ngobrol sama Bu Komaria ternyata, oh iya ya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan dapat realisasi. Lalu mudah-mudahan Bu Dede juga bisa melaksanakan tugasnya dengan hati yang tenang, hati yang bahagia. Karena setiap kita melakukan tugas dengan hati yang tenang dan bahagia, insya Allah tugasnya pun akan mudah terselesaikan biasanya Bu Dede. Seperti Iya itu Bu Bu Kokom. Dede. Terima kasih ya Bu Kokom ya atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Bu Kokom. Bu Kokom, aku mohon maaf nih. Aku pamit duluan boleh? Boleh Bu Dede. Oke, Uh, sehat-sehat Bu Kokom. Semangat ya Bu Kokom. Amin. Semangat selalu Bu Makasih. Dede juga. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Bu Kokom. Ih, Dede. si cantik. Boleh nggak nih aku minta waktunya sebentar? Boleh. Ada apa nih Bu Kokom? Ini loh Bu Dede. Mm-mm. Aku mau cerita tentang apa yang dirasakan akhir-akhir ini di kelas aku. Emangnya Bu Kokom ngerasain apa? Kok mukanya suntuk gitu deh? Iya, karena akhir-akhir ini nih di kelas aku tuh aku merasa murid-murid di kelas aku antusias belajarnya mulai berkurang. Lalu pembelajaran yang aku kasih nih Mm-mm. itu pun mereka tidak tuntas. Hanya Oh, 50% di kelas yang mengerjakannya Bu Dede. Padahal kemarin tidak loh Bu Dede. oh ya Allah. Aku turut prihatin ya Bu Kokom ya. Tapi mohon maaf nih Bu Kokom, mohon maaf banget ya. Hmm, Eh, kalau nih sekarang kan apa Bu Kokom mau curhat nih sama aku ya. Terus hmm. Bu Kokom ingin apa harapannya semoga kenapa nih? Ayo mau diskusi sama aku tentang antusias murid ibu nih. Ibu tuh mukanya murung banget itu. Apakah ibu Iya, ntar harus kembali tersenyum atau iya. gimana? Iya, Jadi ibu kan selalu bahagia. jadi harapan aku tuh, aku ingin murid-murid aku kembali seperti waktu itu lagi. Aku mengharapkan solusi atas masalah yang aku ini Bu, Apa? yang aku hadapin tentang Mm-mm. antusiasme murid-murid yang aku ajar di kelas Bu. Uh, mohon maaf lagi nih Bu Kokom ya, mohon maaf banget. Kira-kira ya Bu Kokom ya, Bu Kokom tahu nggak sih kenapa sih mereka begitu gitu? Kali Bu Kokom sudah apa? Bu Kokom ngerasa kenapa ya anak-anak aku seperti ini? Berarti kan ada penyebabnya ya. Menurut Bu Kokom apa sih yang melatar belakangi anak-anak ibu Kalau tidak yang tidak antusias? seperti itu ya. Kalau yang saya lihat nih Bu, kalau saya Ya, lihat terus saya ingat-ingat kembali, mm-mm. hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah sepertinya yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Oh Terlalu ya, monoton mungkin ya saya mengajar belakangan ini, oke baik. dan mungkin saya juga terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Mungkin yang kedua juga saya kurang memberikan apa ya kesempatan untuk murid-murid saya
berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya mungkin Bu ya, setelah saya pikir-pikir. Oh, gitu ya Bu Kokom ya. Itu kan dari yang mereka kurang antusias. Terus kalau yang mereka kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas, kira-kira Bu Kokom tahu nggak kenapa ya mereka eh, males gitu ngumpulin tugas gitu? Menurut menurut Bu Kokom nih, apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu? Menurut saya ya, sampai Mm, mm, mereka mm, mm. males ya, Iya, ngumpulin mungkin tugasnya. mungkin murid-murid saya pasti menginginkan pelajaran yang asik, tidak Mm, monoton, tidak mm. membosankan kali ya Bu, sehingga dia males Iya. ngumpulin tugas. Mungkin kalau saya rubah dengan gaya mengajar saya yang asik dan tidak monoton, tidak membosankan, mungkin murid saya rajin lagi kali ya Bu untuk mengumpulkan tugas ya. Oh, iya itu. Jadi Bu Kokom sudah menyadari ya kalau apa-apa yang menyebabkan mereka seperti itu ya Bu Kokom ya. Eh, Terus kalau gitu Bu Kokom, aku mau nanya deh. Kalau untuk supaya anak-anak itu kembali lagi untuk itu, Bu Kokom pernah punya pengalaman nggak yang dulu-dulu gitu? Maksudnya yang gimana supaya apa? Dulu Bu Kokom ngajar kelas berapa? Mohon maaf. Sekarang Uh, sekarang ya? kelas satu, kelas Kelas satu satu. saya ngajar kelas 3, lalu Hmm. sekarang saya dipindahkan ke kelas satu lagi. Berarti kan Bu Kokom coba deh, Bu Kokom coba mengingat kembali bahwa ada nggak sih yang cara membangkitkan rasa antusiasme anak Bu Kokom belajar lagi, maksudnya tertarik untuk belajar lagi, terus disiplin dalam mengumpulkan tugas. Mungkin Bu Kokom bisa sampaikan ke saya gimana? Menurut saya ya Bu, pembelajaran saya mungkin harus berpusat pada murid ya Bu ya. Lalu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran mungkin ya Bu ya. Kemudian mungkin saya akan adakan ice breaking ataupun games-games supaya pembelajaran lebih menarik. Jadi anak-anak juga lebih tertarik dengan pembelajaran saya di kelas mungkin Bu. Iya, iya aku jadi gemes. Iya bener banget, Bu. Kalau aku sih setuju banget sama sama ide yang apa apa yang ide yang dari Bu Kokom tadi dengan adanya games, adanya ice breaking gitu ya. Maklum kan Hmm. namanya anak SD ya kan. Nah, kalau untuk pengumpulan tugas itu biasanya yang dulu-dulu tuh seperti apa Bu Kokom? Yang apa Bu Kokom yang pernah hadapi? Iya, dulu sih saya Heeh. uh, kemungkinan ya yang saya rasakan ya Bu ya, Mm-mm. mungkin karena tugas saya yang sekarang-karang ini terlalu banyak kali ya Bu ya. Mm-mm. Lalu mungkin berisinya banyak pertanyaan yang membosankan, jadi mereka Mm-mm. males Mm. mengerjakannya. Dan tambah lagi saya memberikan pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin Bu. Mohon maaf nih Bu Kokom sebelumnya ini ngajarnya sumber belajarnya apa aja ya? Sumber Saya belajar biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. itu aja Bu? Nggak ada yang lain atau gimana? Nah, sekarang saya juga berpikir Oke. lagi karena memang sekarang saya mengajar kurang begitu media pembelajaran Bu, tidak seperti dulu. Jadi agak Oh menurun baik. saya. Nah, jadi sekarang saya juga akan menggunakan mungkin sumber-sumber belajar yang lain Bu ya. Seperti zaman sekarang sudah modern tuh ya, mungkin seperti saya ambil video di YouTube. Itu bisa sumber belajar ya Bu ya. Iya, Mungkin nanti heeh. saya akan ambil artikel di blog atau juga Iya. saya bisa mengambil tulisan ilmiah di internet. Heeh. Uh, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Quizy mungkin ya Bu ya, karena kan Ah, anak-anak kelas 3 juga sekarang sudah mulai-mulai yang seperti itu Bu. iya benar sekali Bu. Jadi apa? Saya setuju banget nih sama idenya Bu Kokom bahwa memang anak-anak sekarang kan ya gadget terus kan ya, terus ya memang apa suka yang interaktif gitu banget ya. Iya Bu. Terus Bu Kokom, dari rencana yang Ibu ya apa, yang Ibu susun ini, uh, Ibu nanti itu cara cara menjalankannya itu seperti apa? Atau komitmen yang Ibu bangun dengan anak-anak itu seperti apa?
rencananya gitu, Eee, yang komitmennya? pertama saya merancang mungkin saya akan merancang pembelajaran yang utama ya, Bu, ya. Mungkin Oke. pembelajaran yang mengasihkan yang saya rancang menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang tadi saya sebutkan tuh saya akan Oke. menggunakan, YouTube dan TikTok. Kemudian juga saya akan memberikan tugas kepada anak mungkin tidak terlalu banyak ya, Bu, agar mereka itu tidak menjadi bosan atau jenuh. Kemudian bentuk tugasnya juga mungkin akan saya sesuaikan dengan minat-minat, anak-anak di kelas, Bu, mungkin. Istilahnya saya akan melaksanakan, pembelajaran berdiferensiasi, Bu, yang kemarin kita sudah pelajari. Sehingga Iya murid banget, tidak heeh. sehingga murid, saya tidak terkesan dipaksa, akan tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sendiri, Bu, mungkin. Seperti itu, Bu, rencana saya. Iya benar banget ya Allah, saya setuju banget tuh sama pendapatnya Bu Kokom ya. Kita memberikan ruang ya Bu Kokom ya biar mereka Iya, Bu. bereksplorasi. Benar-benar banget ya Allah Bu Kokom. Terus Bu Kokom dalam melaksanakan ini Bu Kokom nanti ada butuh dukungan yang dari pihak mana untuk itu? Biasanya ada dukungan dari Iya, Bu, kalau saya sangat butuh dukungan. membutuhkan dukungan, sangat, Bu. Selain saya membutuhkan dukungan pun saya insya Allah akan berkomitmen, Bu. Ya, Iya. insya Allah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber Hmm. belajar yang membuat anak menjadi senang, lalu Hmm. untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Nah, saya akan juga membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya di kelas mungkin, Bu, nanti komitmen saya. Dan Itu untuk, apa tadi, Bu, yang saya butuhkan ya, Bu, ya? iya, heeh. Dukungan ya, Bu, ya? Iya, Kalau dukungan saya sangat membutuhkan dukungan yang paling pertama dukungan kepala sekolah itu sudah pasti ya, Bu, ya. iya. Dukungan rekan sejawat juga sudah pasti, dukungan orang tua, bahkan saya juga membutuhkan dukungan-dukungan seperti media pun saya sangat membutuhkan, Ibu. Seperti mungkin saya sangat membutuhkan Infocus, internet, laptop, speaker, itu sangat saya butuhkan di kelas saya untuk pembelajaran yang membuat anak-anak tidak bosan mungkin, Bu. Wah, subhanallah Bu Kokom, rencananya bagus banget untuk apa, untuk meningkatkan pembelajaran yang mengasihkan. Jadi anak-anak tuh lebih antusias ya dan yang tadi tuh dengan Bu Kokom menyediakan media-media penilaian yang lebih menarik ya, yang lebih kekinian kali ya kalau orang-orang sekarang bilangnya ya. Iya, Jadi Ibu. mungkin bisa membuat mereka semangat untuk lebih disiplin mengumpulkan tugas ya Bu Kokom ya. Itu aku berdoa deh semoga rencana yang Bu Kokom susun yang sekarang Ibu Kokom pikirkan itu jadi bisa bisa terrealisasi, Amin. bisa berjalan dengan sesuai harapan dan Amin. mungkin juga tujuan pembelajaran Bu Kokom juga bisa tercapai ya Bu Kokom ya. Amin, Bu Dede. Terima kasih banyak Hmm. Bu Dede atas waktunya. Saya merasa senang sekali, saya merasa lega karena saya dapat mengeluarkan apa ya, unek-unek kali ya, bisa dibilang seperti itu ya. Saya Iya tadi mukanya Bu Kokom mengeluarkan itu eh merebut aja kayak gelisah gitu. mhm, Ya ampun, iya, aku sekarang kira ada saya apa. alhamdulillah sekarang saya bisa tersenyum Iya. atas bantuan Bu Dede telah mendengarkan isi hati saya sekarang ini yang sedang gundah memikirkan murid-murid saya di kelas yang belajarnya menurun, mengerjakan tugasnya pun tidak semuanya yang tadinya 100%, sekarang hanya 50%. Saya betul-betul pusing memikirkannya dengan saya bertukar pikiran dengan Bu Dede. Alhamdulillah saya dapat menemukan jalan keluarnya. Terima kasih banyak Bu Dede atas waktunya. Ya Allah Bu Kokom, nggak aku aja yang berterima yang jangan Bu Kokom yang berterima kasih sama saya juga berterima kasih dengan Bu Kokom gitu sudah
percaya gitu cerita curhat sama saya gitu tentang masalah yang Bu Kokom ini. Saya merasa tersanjung loh Bu Kokom milih saya buat curhat. Ya Subhanallah. Terima ampun. kasih banyak Bu Dede sudah Iya, mengembalikan senyum sama-sama. saya. Nah, saya mau pamit dulu nih Bu Dede nih. Terima Oh, mau kasih. mau Iya, kemana Bu Kokom memangnya? biasa Bu, ada keperluan lain. Terima kasih ya Bu Dede. Aduh, si cantik ini sibuk